menyelamatkan diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita aktif berbuat dosa. Kalau di dalam Efesus 2 ayat 2 dikatakan bahwa ada dua kata kerja gitu ya. Kita mengikuti dan kita menaati begitu. Nah, jadi ada kata kerja aktif gitu yang kita lakukan. Nah, next. Teman-teman silakan refleksikan diri masing-masing. Apakah teman-teman adalah mahasiswa Kristen yang dalam tanda kutip berada dalam keadaan yang mati? Tidak peduli dengan hal-hal rohani, tidak mempunyai relasi dengan Allah, dan secara aktif gitu ya, mengikuti dan menaati gitu. Aktif banget melakukan dosa. Oke, next. Silakan teman-teman jawab di dalam diri sendiri. Nah, jika teman-teman merasa demikian, apakah akan mau terus berada dalam keadaan tersebut sampai selesai? Oke, next. Teman-teman, kenapa di dalam welcoming party gitu ya, yang harusnya senang-senang gitu, kenapa Kak Yulan gitu malah bahas tentang mati-mati gitu ya? Teman-teman nggak akan menikmati masa kuliah seperti yang diceritakan oleh Pak Dekan tadi gitu ya. Apabila teman-teman tidak benar-benar meninggalkan hidup yang sudah mati itu gitu. Jadi mari kita saat ini kita rayakan dengan pilihan yang benar. Gitu. Nah, kita lihat ada 3 hal dibalik dari kondisi dosa dalam keadaan kita yang sudah mati gitu ya. Nah, next. Ya, kita sebagai manusia, apa yang ada di balik kita? Next. Yang pertama, kondisi dunia, keinginan daging, dan setan ya. Jadi maksudnya apa, Kak? Gitu. Maksudnya, kita akan diperhadapkan dengan dunia yang baru. Dunia yang dimaksud di sini adalah prinsip dunia yang bertentangan dengan Allah. Teman-teman akan menghadapi itu. Itu adalah kondisi di balik diri kita yang sudah mati. Kemudian yang kedua adalah kedagingan kita. Maksudnya apa, Kak? Kedagingan itu. Manusia yang terus berdosa dan kita mencondongkan diri kita kepada dosa gitu. Nah, di sini setan perannya apa gitu? Setan perannya menghimpit kita dari dalam dan dari luar gitu ya, dengan tawaran-tawaran dunia. Nah, teman-teman akan menghadapi dunia yang baru, yang akan semakin menghimpit teman-teman dari dalam dan dari luar. Gitu ya. Teman-teman nanti akan pegang uang sendiri, mungkin kalau yang dari luar kota, teman-teman akan ngekos sendiri, di kamar kos dengan internet sendiri, dengan teman-teman pergaulan yang baru, teman-teman itu sungguh tidak mudah gitu ya. Dan teman-teman pada dasarnya kita betah gitu ya mengikuti hal-hal yang duniawi gitu. Saya nggak bilang bahwa hal-hal kerohanian itu hanya di gereja, hanya di PMK, hanya di tempat-tempat persekutuan gitu. Dimanapun kita berada, ya apa namanya, kita tetap bisa melawan itu gitu ya. Nah teman-teman, apa namanya, ketika kita melakukan itu gitu, kita senang gitu. Dan nggak mungkin setan itu menentang kita ketika kita pacarannya udah mulai sembarangan, terus kuliahnya udah mulai males-malesan, terus juga kuliahnya kita udah mulai nyontek gitu. Setan tuh nggak mungkin menentang kita gitu ya. Bahkan ketika kita nonton video porno di dalam kamar sendiri gitu ya, setan tidak mungkin menentang kita gitu. Bahkan kita dikipas-kipasin gitu ya sama setannya, biar kita makin betah dalam melakukan dosa-dosa itu ya, semakin kecanduan gitu ya. Dan kita semakin lupa dengan hal-hal yang rohani. Nah, teman-teman saya mau ingatkan satu hal gitu. Kalau teman-teman lagi ketagihan melakukan dosa, ingat aja, berarti teman-teman lagi dikipasin sama setan gitu ya. Sambil diputarin instrumen, sambil disiapin hot coklat gitu ya. Supaya apa? Supaya kita semakin menikmati dosa itu gitu ya, dan supaya kita semakin menjauh dari Allah. Dan teman-teman, itu adalah kondisi yang real yang akan teman-teman hadapi. Masing-masing manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri. Teman-teman semakin dewasa,
semakin menyadari bahwa hidup itu adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Nah, kalau kita gitu ya, mau meneruskan hidup tanpa bertobat, apakah kita bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita gitu? Ya, yang akan terjadi adalah kita akan mati di dalam dosa dan pelanggaran kita akan semakin diperhamba oleh dosa, dan kita akan berada di bawah murka Allah. Tidak ada pilihan lain. Dan teman-teman, ketika punya angan-angan menuju kesuksesan, ya teman-teman tidak akan mengalami itu gitu ketika teman-teman tidak memiliki hidup yang benar di hadapan Allah. Nah, hal ini tidak bisa diperbaiki hanya oleh pendidikan saja begitu, atau hanya oleh undang-undang yang berlaku begitu ya. Kalau mencuri dihukum, kalau mencuri dihukum lagi, nanti mencuri lagi dihukum lagi, nggak akan ada habisnya teman-teman. Jadi mari kita kembali kepada firman Tuhan yang bisa mengubah gitu ya. Hanya satu cara, yaitu kita perlu dilahirkan kembali. Next. Kita lihat dari Efesus 2 ayat 4. Saya minta tadi kakak MC yang cowok, Kak siapa ya? Kak Reman ya? Kalau saya tidak salah. Ya, betul, ingat. Mbak. Ya. Minta tolong Kak Reman untuk membacakan Efesus 2 ayat yang keempat. Efesus 2 ayat 4, begini firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar dan dilimpahkannya kepada kita. Ya, terima kasih. Ya, next. Ya, kata tetapi. Kata tetapi di sini menunjukkan bahwa Allah berinisiatif gitu ya. Teman-teman, ketika kita berada dalam keberdosaan kita begitu ya, ketika kita berada dalam hidup kita yang nggak jelas gitu, hidup kita yang mengikuti keinginan diri kita sendiri gitu, kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri gitu. Tapi kita lihat di sini. Next. Kata tetapi ini menunjukkan bahwa Allah berinisiatif. Berinisiatif untuk apa? Kalau kita lihat dari ayat 5 dan ayat yang ke-6, berinisiatif untuk menghidupkan dan membangkitkan dan memberikan kita tempat di surga bersama-sama dengan Allah. Jadi teman-teman, Allah berinisiatif gitu. Karena apa? Karena Allah tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Next. Sekalipun teman-teman, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Apa makna kata sekalipun di sini? Sekalipun teman-teman, tidak ada satu kesalahan pun yang dapat membendung kerinduan Allah untuk melimpahkan kasih-Nya kepadamu, supaya kita dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Jadi ketika teman-teman di awal tadi merefleksikan, apakah aku ini adalah mahasiswa Kristen yang sudah mati di dalam dosa-dosa dan pelanggaranku? Teman-teman, sebesar apapun dosa dan pelanggaran yang kita lakukan selama kita hidup gitu ya, tidak ada satu kesalahan pun yang dapat membendung kerinduan Allah. Sekalipun gitu ya, dosa yang kita lakukan itu sudah keterlaluan. Nah, saat ini coba teman-teman renungkan, kira-kira kesalahan atau dosa apa yang seringkali membuat teman-teman tidak yakin. Apakah Allah masih mau mengasihi aku setelah aku melakukan dosa itu? Gitu. Ya, teman-teman, saya mau katakan sekali lagi, sekalipun hidup kita demikian bobrok di hadapan Allah, gitu, Allah tetap ingin melimpahkan kasih-Nya kepada kita dan menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Teman-teman, momen kebaktian awal tahun ketika saya mahasiswa baru gitu ya, itu merubah hidup saya begitu. Karena waktu itu saya memilih untuk mengambil keputusan yang terpenting di dalam hidup saya begitu. Nah, mari kita melihat ayat yang selanjutnya. Next. Ya, dari Efesus 2 ayat 5 dan 8, kita lihat apa yang dilakukan oleh Allah selanjutnya. Next.
Next. Ya, Allah mau menyelamatkan kita, teman-teman. Meskipun kita berada di dalam kehidupan kita yang sebenarnya nggak layak gitu. Siapa kita gitu? Kita ini siapa? Kita ini sudah melakukan apa sehingga Allah mau gitu menyelamatkan kita. Nah, apa arti keselamatan di sini? Teman-teman, saya mau katakan, keselamatan di sini lebih dari sekedar pengampunan, teman-teman. Tetapi pembebasan. Pembebasan dari kondisi kita yang sudah mati dalam dosa dan pelanggaran kita. Kondisi kita yang sudah diperbudak oleh dosa gitu. Kayaknya aku udah nggak bisa deh lepas dari nonton video porno gitu ya. Kayaknya aku nggak bisa deh mikirin orang, kayaknya aku harus mikirin diriku sendiri gitu. Kayaknya aku udah nggak bisa deh mengampuni seseorang itu gitu ya, karena orang itu sudah menyakitiku gitu. Nah, kita diperbudak oleh itu. Kita akan dibebaskan gitu ya. Dan kita akan dibebaskan dari murka Allah gitu. Jadi keselamatan lebih dari sekedar pengampunan, teman-teman, tetapi pembebasan. Next. Oke, ya, next. Terus, next sampai slide berikutnya. Next. Ya, teman-teman, kita lihat dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9 seperti yang udah disampaikan di awal tadi gitu ya oleh Kak Raymond gitu ya. Keselamatan oleh iman itu adalah pemberian dari Allah gitu. Teman-teman, ini bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Teman-teman, ini adalah pure pemberian dan karunia dari Allah gitu. Dan keselamatan itu adalah keputusan terpenting di dalam hidup kita gitu ya. Saya pikir tidak ada keputusan yang lebih penting daripada keputusan ini selama hidup saya gitu. Kalau saya salah pilih jurusan masih bisa gitu ya. Kalau saya salah pilih pekerjaan masih bisa diatasi gitu ya. Tetapi ketika saya salah memilih langkah hidup saya begitu, siapa yang akan menjamin keselamatan saya? Nah, itu adalah hal yang sangat menakutkan dan hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Gitu. Oke, next. Ya, mengapa Allah melakukan itu? Selanjutnya, karena Allah kaya dengan rahmat gitu ya, dengan kasih, dengan kebaikannya gitu. Allah menyelamatkan kita itu hanya karena kebaikannya, bukan karena kehebatan kita. Dan alasan kedua Allah melakukan itu adalah untuk menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang begitu melimpah. Betapa hebatnya kasih yang dimiliki oleh Allah gitu. Betapa bahagianya teman-teman ketika teman-teman mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Nah, alasan yang ketiga itu adalah supaya kita melakukan pekerjaan baik. Buah dari kasih Allah yang nyata dalam hidup itu akan diperbaharui gitu. Selera kita kepada dunia makin lama makin terkikis gitu. Jadi teman-teman, waktumu isilah dengan belajar sungguh-sungguh gitu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Dekan tadi ya, baca buku dengan tekun gitu. Teman-teman membangun pertumbuhan dan semangat rohani, bukan dengan bacaan-bacaan porno yang hanya akan menghancurkan kita gitu. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sudah sering gitu ya mendengar bagian ini gitu. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar jalan keselamatan hanya dari Yesus dan segala macam. Tapi teman-teman, ini adalah keputusan yang terpenting di dalam hidup kita gitu. Ya, jadi di dalam perikop ini dimulai dengan hidup manusia yang berdosa gitu ya. Tetapi diakhiri dengan manusia ciptaan Allah yang hidup dan berjalan di dalam pekerjaan baik begitu. Nah,
teman-teman, kalau kita kembali ke tema gitu ya, temanya kan I'm chosen gitu. Nah, teman-teman dipilih untuk apa? Nah, teman-teman dipilih untuk mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Sekalipun kita sudah mati oleh kesalahan dan dosa kita itu. Nah, teman-teman akan dipersiapkan untuk menjadi anak-anak Tuhan gitu ya. Yang akan memimpin gitu. Teman-teman yang akan menyatakan keselamatan, teman-teman yang akan menjadi berkat, teman-teman yang akan berdampak buat orang lain gitu. Teman-teman ingat di ayat 10, kita diciptakan untuk pekerjaan baik. Pada dasarnya demikian gitu ya. Jadi kembalilah ke dasar perbuatan baik itu, ke dasar tujuan itu melalui penyerahan hidup kita kepada Kristus begitu. Nah, teman-teman, apakah bisa begitu ketika kita tidak kembali kepada Kristus kemudian kita ingin melakukan pekerjaan baik? Yaitu pekerjaannya akan baik menurut kita gitu ya, bukan baik menurut Kristus. Nah, jadi ketika teman-teman ingin berdampak baik gitu ya, menurut tujuan Allah di dalam hidupmu, kembalilah kepada Kristus begitu ya. Jangan menjadi mahasiswa yang mati secara rohani, yang abai terhadap hal-hal rohani gitu ya, yang abai terhadap persekutuan dengan Allah dan malah aktif gitu melakukan dosa. Teman-teman bersyukur kalau di dalam fakultas ini ada kakak-kakak yang berjuang gitu ya buat teman-teman, kakak-kakak yang memikirkan acara ini gitu demi teman-teman, kakak-kakak yang mau memikirkan hidup kalian gitu ya. Kalian harus bersyukur untuk itu gitu. Kalian bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan melalui kakak-kakak PMK gitu ya di FEB Undip gitu ya. Nah, teman-teman, next. 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 Ya, teman-teman, nanti teman-teman akan di breakout room, akan berada dalam kelompok. Ya, teman-teman silakan refleksikan, maukah teman-teman menerima anugerah keselamatan, mati dari hidup yang lama, dan menerima kasihnya yang ingin dilimpahkan kepada kita. Gitu. Teman-teman, saya lain lagi jualan kecap yang promosiin bagaimana Yesus dan menawarkan itu untuk teman-teman terima, bukan seperti itu teman-teman gitu ya. Tapi teman-teman bisa sharing nanti dengan kakak-kakak di dalam kelompok begitu ya. Dan mungkin kakak-kakak juga bisa sharing ke adik-adiknya. Mengapa hal itu penting begitu untuk dipikirkan dengan sungguh-sungguh, khususnya ketika kita melangkah menjadi mahasiswa baru gitu ya. Dan teman-teman perlu juga untuk kalau misalkan ada hal-hal yang teman-teman masih bingung atau masih ragu, teman-teman bisa sharingkan, ceritakan itu kepada kakak-kakak di dalam kelompok. Ya, demikian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melihat bagian ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Saya kembalikan ke kakak panitia. Ya, baik. Terima kasih untuk pelayanannya Mbak Yohan. Semoga kita bisa mendapatkan maknanya dan kita bisa mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari kita. Oke. Selanjutnya kita mau ngapain ini, El? Nah, selanjutnya kita mau ada ice breaking nih, Mon. Tapi aku mau ngingetin kembali untuk teman-teman yang belum absen, boleh segera absen ya. Linknya ada di chat box. Nah, BTW, Mon, tahu nggak ice breaking kita ngapain nih siang ini? Apa ya? Teman-teman ada yang bisa nebak nggak? Nih kayaknya diem-diem semua. Kakak-kakaknya mungkin ada yang bisa nebak nggak? Apa nih? Oke, langsung aja ya. Jadi, ice breaking kali ini aku mau ngajak teman-teman buat nyanyi sama joget bareng. Jadi, buat teman-teman atau kakak-kakak yang mungkin belum on cam, boleh di on cam bentar yuk. Soalnya kita mau joget bareng nih, biar kelihatan siapa nih yang jogetannya paling oke. Yuk, open cam.
Udah siap belum teman-teman? Siap. Oke, Mon, bisa Mon dipersilahkan ke Oke, pemusik. langsung saja ya. Untuk abang-abang musik bisa dimainkan. Musik. Waduh, mati musiknya. Boleh diulang, Bang? Itu nanti kita semua ikuti gerakan Kak Elisa ya. Oke, yuk Iya. diulang lagi Bang Musik. Oke, stop. Oke. Kenapa tuh Bang? Ada yang belum joget ya? Ya, ada yang belum joget ya? Kakak sini. Waduh, siapa tuh yang belum joget? Yang nggak joget disorot aja. Nah, iya tuh. Oke, kita coba ulang sekali lagi mungkin ya. Ini teman-teman hati-hati, ini banyak mata-mata nih, kelihatan nih yang belum joget. Nanti disuruh joget sendiri. Jadi mendingan teman-teman semua joget bareng ya. Oke, pemusik boleh dimainkan lagi. Musik. Cukup. Luar biasa. Semuanya udah semangat. Oke, selanjutnya langsung saja ya. Cara selanjutnya. Selanjutnya akan ada pengabaran Injil. Langsung saja untuk pengabaran Injil bisa diambil alih acara agar memulainya. Oke, terima kasih Raymond. Suaraku terdengar, Raymond? Jelas, Kak. Oke, kita saatnya untuk masuk ke room masing-masing. Kita saatnya masuk ke room. Oke, biasanya kita akan masuk ke room masing-masing. Kita akan di-invite oleh teman-teman panitia, silahkan. Jadi apa sih pengabaran Injil ini? Pengabaran Injil ini nanti kita akan men-sharingkan lebih lanjut lagi. Tadi udah disampaikan oleh
pembicara kita bahwa kita akan bersharing-sharing sejenak dengan teman-teman atau kakak-kakak sehingga pengabdian Injil di PMK ini bisa berjalan dengan baik. Oke, silahkan untuk teman-teman panitia bisa menginvite adik-adiknya sembari menunggu. Apakah sudah semua di-invite ke room kecil? Oke, Cesar. Nah, jadi sambil menunggu teman-teman panitia untuk invite adik-adik maba, nanti mungkin di sesi sharing PI ini kita akan tanya-tanya kepada kakak-kakak dan otomatis bisa tanya-tanya tentang perkuliahan, tentang apa sih maksudnya dari firman itu, lalu apa sih di PMK, kegiatan apa aja di PMK, dan penting nggak sih PMK itu bagi kehidupan kita sebagai mahasiswa Undip itu. Oke. Ada yang belum masuk teman-teman di room kecil? Atau memang belum semua? Halo, adik-adik udah diundang belum? Atau udah join ke room kecilnya? Ada yang mau jawab? Waduh. Oke, mungkin karena masalah jaringan kali ya, Elisa. Belum, Kak. Belum, Kak. Oke. Belum, Kak Elisa. Belum, Kak. Oke. Mungkin karena jaringan kali ya, Elisa. Mungkin sambil nunggu nih teman-teman panitia, kita mau tanya-tanya dulu ke anak mahasiswa baru. Mungkin Elisa ada pertanyaan untuk anak mahasiswa baru? Ada banget nih, Kak. Mungkin kita kenalan. Oke, siap. Ya, mungkin kita kenalan lagi boleh kali ya. Kayaknya banyak nih teman-teman yang mungkin baru join. Tadi belum sempat kenalan. Sebelumnya ada yang mau volunteer nggak? Kayaknya anak FEB harusnya berani-berani sih. Yo, Ayo. jangan malu-malu. Yo, calon investor. Iya. No, bener banget tuh. Calon Menteri aktivis. Ekonomi nih. Aktivis. Yo. Ini yang open cam ini ada Grahito, ada Rivaldo. Yuk, bisa kenalan aja dulu. Yang pertama aku mau kenalan dulu deh sama Kanaya. Halo, Dek. Boleh on mic, Dek? Halo, Kak. Oke, boleh perkenalan, Dek. Asalnya dari mana? Jurusan apa? Halo kakak-kakak dan teman-teman semua, nama saya Kanaya Sandra Hareva, saya dari Batam, dari jurusan akuntansi 2020. Wah, mantap. Udah tahu belum, Dek, jargonnya akuntansi gimana? Satu keluarga, Kak. Mantap, luar biasa. Oke, next, Dek. Ke siapa lagi ya? Yang cowok. Dek Maxwell. Halo, Dek. Kedengeran nggak suaraku, Dek? Kedengeran, Kak. Oke, boleh perkenalan, Dek. Sama jargon jurusanmu juga boleh, Dek. Perkenalkan, nama saya Maxwell Herianto Sidaputar. Saya berasal dari Batam, Kepulauan Riau, dari jurusan manajemen. Weh, shalom Maxwell. Halo. Satu sekolah nggak nih sama Kanaya? Sama-sama dari Batam ini kayaknya. Enggak, Kak. Oh, enggak. Siap. Ya. Berarti bisa lah ya, sama-sama anak rantau dari Batam. Oke, salam kenal Maxwell. Salam kenal. Itu ya? Halo, Dek. Gracio itu. Oh, Gracio, salah sebut. Panggilannya Gracio pasti. Oke, boleh perkenalan, Dek? Grahito bukan Gracio. Oh, Grahito, sorry. Mataku salah lihat. Yo. Boleh perkenalan, Dek? Boleh perkenalan. Halo.
Gratio ya. Halo kakak-kakak semua, halo teman-teman semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Greto Wisnugra. Bisa dipanggil Wisnu. Greto juga boleh. Saya dari SMA-nya di Malang, tapi saya asli dari Toraja. Oke, makasih. Salam kenal Grahito. Salam kenal juga kakak. BTW jurusan apa Graito? Akuntansi. Satu keluarga lagi. Keluarga dong. Yes. Sorry dari tadi kayaknya anak ISP sejurusanku belum ada loh. Ada yang mau Mana volunteer tuh ISP? Ayo dong. Oh, aku. Adik-adik Timothy, siapa itu? Adik Kristi Lydia. Oh, boleh tuh. Adek Kristi Lydia. Silakan, Dek. Jaya. Halo Kak. Halo, Dek. Namaku Christine Lydia Florencia. Aku asalnya dari Bogor. Jurusannya ISP. Weh, mantap. Salam kenal, Kak. Salam kenal. Yang dari ISP. Jargon ISP. ISP Jaya. Jaya. Ada, stop. Stop. Oke. Kayaknya aku bisa balikin lagi ke kakak PI. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Elisa. Oke, dari panitia sudah bisa menginvite teman-teman. Mungkin teman-teman bisa langsung aja ke grup kecil sharing PI dan nanti akan dipimpin oleh kakak-kakaknya. Oke, saya kembalikan kepada si perlengkapan. Baik, untuk informasi, nanti kalau misal di layarnya masing-masing muncul join untuk breakout room, harap diklik join ya. Terima kasih teman-teman. Oke, mungkin untuk ini aku izin ambil alih ya, Raymond ya. Raymond Elisa ya. Ya, boleh Kak. Oke, mungkin untuk kakak-kakak visitasi, kakak 17 dan 18, yang harusnya visitasi kalau belum boleh langsung diinfokan kepada Bang Zai ya. Kemudian nih masih ada 2020 nggak ya? Kayaknya. Ya, gimana ya? Halo, Bang Zai. Halo. Bang Zai, aku mau nanya, Bang. Ini kita berdua ya? Nggak gabung sama yang teman visitorku yang satu lagi? Itu kan sesuai yang dari kirim Oka itu, kebanyakan adik-adikmu udah aku cari semua kan. Terus ada yang udah ini, nggak ada di dalam room yang tadi itu adik-adiknya. Jadi yang sisa tinggal adik Clara ini loh gitu mah ke sebagian. Yang aku kan aturannya berdua sama Monica kan? Halo Bang Zai. Jadi gabung sama siapa jadinya? Bukan, maksud aku yang aku sama si Monica, Monikanya gabung sini atau room baru sendiri?
gabung, tapi dia nggak ada di ini. Namanya apa sih, Monica? Monica Girsang, Bang. Nggak ada di ini. Tadi aku cari juga, makanya ini harusnya udah sesuai. Tapi ini kau langsung bisa chat nggak sih undang orang, Bang Zai? Kayaknya kalau dari kalian nggak bisa. Saya ini banyak yang help aku. Bentar Langsung ya chat. kalau gitu aku kabarin. Monica suruh chat aku kalau misal dia ada di dalam room ya. Oke, makasih. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Sorry ya, ini Shalom, aku Kak. nanti kalian sama aku. Cuman ini aku bentar lagi ngurus yang lain dulu ya. Apa dulu nanti kita mulai nanti setelah menyelesaikan. Soalnya saya juga sekaligus operator di sini, oke? Bentar ya. Oke, siap, Kak. Siap. Iya, Kak. Biarin. Tobias Ikut dari ngobrol B. lagi ya dia. Ini ada Yosandi juga. Shalom masih ada Yosandi. yang Yosandi belum. cewek atau cowok ya? Aku belum. Oh ya, siap bos. Yosandi mana Yosandi? Penasaran nih mana Yosandi? Masih ada Shalom. Tobias juga, Bang. Iya. Shalom Yosandi. Mana nih Yosandi? Yosandi tuh cowok atau cewek? Ya, sebentar ya. Kalian masuk dari jalur apa, Dek? Kakak 18 dan 17 yang makan visitasi masih ada yang di sini ya? Masih. 17 masih, oke. Masih. Dalam proses ya. Aku mau nanya ke kakak alumni dulu deh. Bang Rudolf, shalom Bang Rudolf. Halo Erwin, Gimana nih kabarnya Bang? Lagi di mana? lagi di rumah. Aku kangen nih sama kalian nih. Ah. Apes, Bang. Ayo Bang Rudolf. Hai. Iya, apalagi sama Prey. Aduh, kangen banget sama Prey. Aduh, Bang Rudolf. Aduh. Iya, ada Bang Rudolf kangen. Halo, Bang Rudolf. Monica tadi mana ya? Di mana Bang Rudolf? Gimana, Vin? Lagi di mana Apa? Bang Rudolf? Di rumah, aku di rumah. Oh. Ngapain lah? Apa nih kesibukan Bang? Ya cari kerja dong, kan pengangguran. Oh, gitu ya kalau udah lulus ya, sibuknya nyari Iya, kerja ya. aku soalnya nggak kayak Eka yang udah dapat kerja sama Sabda. Tidak. Oh, gitu. Assalamualaikum. Nggak, bercanda. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Iya Bang Sabda, mana nih Bang Sabda nih? Diam-diam aja, kemarin pun sidang diam-diam ya kan Bang? Halo, Bang. Iya, gimana? Mau minta tolong invitein Monica sama Agnes Nababan, Bang, ke sini. Ya, ini lagi di proses. Cuman aku bingung kenapa di apanya itu nggak muncul. Monica sama siapa? Agnes Nababan, Bang. Agnes Akuntansi. Agnes 2020. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Bentar ya. Agnes aja coba, Bang. Agnes. Agnes ya, Agnes. Oke. Ya. Iya, sama Monica. Agnes tidak ada. Nggak ada ya? Mungkin dia masih di room kali. Iya, di room utama, tapi ini ku cari di sini juga nggak ada. Ini kan kelihatan nih 25 orang yang nggak ini. Monica juga ada di breakout room tapi nggak ada namanya di sini. Hah, maksudnya? Ini aku lagi nengok. Mungkin untuk sementara bisa di ini dulu deh. Bentar ya. Apa, Bang? Bisa kalau misal nanti bisa dilanjut dulu. Ntar kalau misal memang ada langsung tak masukin. Oh ya, oke. Makasih ya, Bang. Tonton 20 ya. Kita tunggu. Untuk biar nanti mereka kelupaan pula kan, nggak PI jadinya. Aku mau nanya 19 lagi dong ini.
Siapa ya 19 ya? Siapa nih yang mau jadi korban? Raymond Eh, Lavin. Remon. Halo Remon. Dia korban Apa terus ya. Mana Remon? Rapi kali loh si Remon hari ini, ganteng kali jadinya. Wajib lah Kak. Harus rapi. Iya. Tiba-tiba jadi pengen on cam kalau Raymond rapi. On cam lah makanya mendampingi. On cam Kak. On cam tuh kan di on cam Kak katanya. Ayo, Kak Eka on cam. Genia kangen ya, Kak Eka. Aku mau nyapa si Yo. Genia on cam Genia. Mana si Yoyo? Genia kangen, Kak. Hadir Kak. Mana Yohanes Yo? Shalom Yo. Hadir ya Hanas. Ya, Halo, Say. ya. Saya tolong adikku di-invite ulang dong. Siapa aja? Itu Priscilia Esther. Hah? Manajemen. 2000 ini ya? Oke. Ini breakout room berapa? Sorry. Breakout room berapa ini? 8. 8 aja nggak ada. Namanya serius breakout 8? Namanya Priscilia Bukan. Esther. Nama breakout room ini berapa? Oh, 8. breakout room 8. Masa? Iya, 8. Nggak ada 8 loh. Oh karena kau mau. Ada loh. Iya mungkin karena kau mau udah masuk kan. Ya bentar. Oke, bentar coba ya. Nggak ada ya. Ini ada namanya. Ya, assign to breakout. Oh di atas. Walah. Oke. Sorry. Udah masuk belum? Udah tak undang nih. Siapa lagi? Oh, udah. Makasih, Say. Oke. Kasih Zai. Memang mau di sini nemenin aku. Op, apa ini? Mulai ya, Gita. Halo, kan ini bonding. Bonding, Bang. Ya udahlah, kayak gitu pun. Prancis lagu siapa? Prancis, mana sih Prancis? Halo RP. Shalom. Oh, Ya 20 ya. Ini siapa Monica akuntansi 2020, guys? Moni. 20 ya. Moni. Mau DM lagi ya Kak Monica ya? Mau ikut PI kamu ini. Untung kau ingetin, Bre. Thank you. Mana ya Kak Monica tadi? Apa kabarnya Kak? Dijawab lah Kak. Tuhan baik. Lagi di mana Kak Monica?
Di rumah. Bang Zik. Halo? Gimana? Halo? Adik-adikmu Ini siapa kan aja? 2 orang udah izin, tinggal 1 lagi namanya Aril. Aril Aril emang nggak ada kayaknya. Berarti aku live aja, Bang. Coba live aja coba. Atau enggak, tunggu aja di situ, tak masukin Oke, ke Prey Bang. ya. Tak masukin ke Prey. Oh iya, sama Sekar juga, Bang. Sekar kayaknya tetap di ini. Iya, maksudku dia partnerku, Bang. Oh iya. Tapi kayaknya dia, ya nanti. Oke, bentar. Oke, makasih, Bang. Aku lupa. Spimper. Oh iya ya. Itulah ya berguru sama Kak Sama Eva Kak lah Gen. ya. Sama Kak Gen lah. Kak Gen master lah. Eva Genia, kalian kan lagi barengan. Hemat kuota apa? Udah aku lihat kacamatamu bagus sekali. Biar nampak loh semuanya. Jelas di kacamata aku sekarang jadinya. Oh iya sih. Cocok kok, cocok. Makasih ya, Hervin. Kalau tadi Eva niatnya ngebully itu. Aku kan positive thinking, Kak. Aku mau nyapa si Meli lah. Shalom, Meli. Shalom. Lagi di mana, Meli? Lagi di rumah. Oh, gimana kabarnya, Mel? Aman? Baik. Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Ya udah lah, Mel. Aku mau nyapa aja tadi. Oke. Siapa lagi belum sapa ya? Oh, ada Sekar. Shalom, Sekar. Shalom. Apa kabar, Sekar? Sekar on cam dong. Itu kan banyak orang-orang kangen di sini. Mana Sekar tadi? Apa kabar, Sekar? Baik. Gimana kabar Semarang? Kangen deh sama Semarang. Ya gitu-gitu aja Semarang, nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Oke Berarti lah. sama Semarang, bukan sama Sekar. Ih, parah. Apa Kak Eka? Sombong. Kakak inilah memprovokator. Mana nih Prancis? Shalom Prancis. Kok nggak open cam? Shalom Mervin, gelap kali aku kayak awalnya saya coba-coba. Jangan-jangan lagi rebahan si Prancis ini. Iya Cis, lagi rebahan ya Cis? Enggak kelihatan ya. Di aku belum sih. Apa di aku aja yang belum? Ini teman-teman 20 yang masih ada di sini tuh ada Corin, terus ada Michelle Jennifer, cantik namanya. Terus, oh udah, itu aja. Iya bener ya, atau ada lagi teman-teman 20 yang belum aku sebut? Ini tinggal Michelle Jennifer. Bang Cesar belum disebut. Itu aja udah aku panggil Bang Lul, Cis. Shalom Cesar. Mana Shalom Bang Cesar? Sombong banget. Maaf, sebentar ya. Sebentar, maaf. Apaan lu, Sar? Oke, siap. Ini Bang Cesar lagi nyari bahan kayu, Kak Eva. Halo, Say. Gimana? Say, aku nggak bisa share screen. Bentar. Ya, Michelle Jennifer, akuntansi 2020. Oke. Udah bisa ya? Udah, makasih, Say. Oke. Makasih, Zai.
sepertinya udah oh, belum. Gimana Misel? Udah kuliah 2 minggu lah ya? Serunya? Mantap. Luar biasa ya ternyata kuliah ya. Sebentar ya Misel. Shalom Cesar. Shalom Cesar lagi. Ya Bang Cesar, udah nggak sibuk Bang Cesar? Sorry Vin, Bang Cesar ngurusin breakout. Oh, oke. Sibuk kali pun Bang Cesar. Oke, ini masih ada nggak ya? Oh, masih tinggal Misal Jennifer ya. Untuk kakak 17 dan kakak 18 yang mungkin harusnya ngelakuin PI, tapi belum dipindah, nanti infoin ya sama Bang Zai atau Bang Caesar mungkin. Ini Bang Caesar nyebutnya Bang Caesar atau Caesar? Bang Bram. Oh, oke. Di sini yang 2020 ada lagi nggak? Misal Jennifer, Bang. Sisa Jennifer ya? Oh, udah. Oke. Ya, sisanya udah tua-tua semua ini di sini. Oh, udah tua-tua ya. Oke, makasih. Ya, udah tua-tua. Oke, sepertinya udah ya. Teman-teman 20 udah pada pergi, maksudnya udah pada PI. Jadi di sini ada kita, ada Shalom teman-teman. Saya dengar ya, saya dengar. Maaf, saya dengar.